Pagi ini saya akan bercakap tentang satu tajuk yang bertemakan ganjaran tentang ketaatan. Nah, jadi kalau kita melihat dalam kisah bangsa Yehuda, mereka ini pada minggu yang lalu berada dalam satu situasi yang ditekan. Mereka coba dihalang untuk membangun bait Allah. Namun karena semangat yang dibangkitkan melalui firman Tuhan, melalui Nabi Hagai dan juga Zakaria, maka mereka kembali membangun bait Allah. Dan apakah yang kita lihat daripada kehidupan mereka adalah satu, yaitu ketika mereka taat kepada perintah Tuhan, maka semangat mereka kembali dibangkitkan dan mereka kembali untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kenapa kita melihat ketaatan mereka? Sebab pada waktu mereka mau membangun bait Allah, mereka ditakut-takutkan. Semangat mereka dilemahkan. Penduduk-penduduk di sekeliling sana coba untuk menggagalkan usaha mereka membangun bait Allah. Tetapi ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka taat. Nah, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya mau baca tentang ketaatan. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, maka ada hasil yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Saya bukan bercakap tentang kalau kamu taat Tuhan, Tuhan akan bagi duit, bukan itu. Tetapi ada hal yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita mentaati perintah Tuhan. Jadi saya harapkan melalui khotbah ini kita paham bahwa di dalam ketaatan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama kita mau lihat apakah hasil daripada ketaatan. Pertama adalah terdapat ganjaran dalam kemurahan Tuhan. Saya tidak tahu seberapa ramai di kalangan kita yang suka membaca kisah hidup Paulus. Tetapi saya sangat suka dan terkesan membaca kisah hidup Rasul Paulus. Dan Paulus selalu berkata di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, Paulus berkata, oleh karena kemurahan Tuhan, aku melayani. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita taat dalam pelayanan, ada kemurahan Tuhan yang menguatkan kita. Siapa yang tidak pernah dengar Paulus berada dalam kesusahan? Paulus kata, aku hampir saja mati ketika melayani. Aku hampir saja dibunuh ketika melayani. Ketika dia berjalan di hutan, ada banyak penyamun-penyamun. Ada banyak binatang-binatang buas. Dan Paulus berkata, karena kemurahan Tuhan, aku masih melayani. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat dalam pelayanan, Tuhan akan menyertai kita. Belum lagi saya jumpa penyamun ketika saya melayani di Labuan. Saya belum pernah disamun lah ketika melayani. Belum juga pernah diterkam oleh singa ataupun serigala, tetapi pernah digigit semut lah. Digigit semut saja pun sudah kesakitan. Tapi kita masih tetap melayani. Adakah di sini yang kena gigit semut terus dia tidak mau melayani? Ada. Kena gigit semut, mungkin masa dia menari di sini, rebana lah kan. Kena gigit semut, namola aku sudah melayani, sakit kena gigit semut. Kan? Tapi kita lihat Paulus berkata, karena kemurahan Tuhan saya masih melayani. Jadi itulah ganjaran yang Tuhan berikan. Dengan memberikan kemurahannya supaya kita boleh terus melayani. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sudah terhenti untuk membangun bait Allah ketika mereka menghadapi tekanan. Ketika mereka ditekan, semangat mereka lemah dan mereka berhenti membangun bait Allah. Kalau baca bab 4 dan bab 5, sekitar 15 tahun bait Allah terbengkalai. Tetapi ketika semangat mereka dilemahkan, ada kemurahan Tuhan. Mari kita lihat dalam Ezra pasal 4 ayat 4. Dalam Ezra pasal 4 ayat 4 memberitahu kepada kita bahwa ada penduduk yang datang untuk melemahkan semangat orang Yahuda. Sehingga membuat mereka takut membangun bait Allah.
Bagaimana dengan situasi kita kalau ada orang datang kepada kamu yang menakut-nakutkan kamu? Ada orang datang untuk melemahkan semangat kamu. Buat apa kau datang ke gereja? Bukan dia bagi kau makan pun. Pernahkah dengar seperti begitu? Saya pernah dengar ada orang bilang, buat apa saya mau jadi pengikut Yesus? Tidak ada pun beras jatuh daripada langit. Dan ini adalah contoh-contoh kata-kata yang mungkin akan melemahkan iman kita. Akan melemahkan semangat kita untuk mengikuti Tuhan. Jadi inilah keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka dilemahkan semangat mereka. Tetapi ketahuilah jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Anda dan saya ditekan, ketika ada orang coba melemahkan kita. Perhatikan baik-baik bahwa ketika kita ditekan dan dilemahkan, disitulah kemurahan Allah bekerja. Ketika kamu merasa kamu dilemahkan, ketika seseorang datang untuk melemahkan semangat kamu, ingatlah bahwa di situ ada kemurahan Allah bekerja di dalam kehidupan kamu. Nah, mari kita lihat dalam Hagai pasal 1 ayat 14. Dalam Hagai pasal 1 ayat 14 katakan, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sitel, Bupati Yahuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Seperti yang saya katakan tadi, ketika mereka mau membangun bait Allah, mereka dilemahkan semangat mereka dalam Ezra 4 ayat 4. Ada orang yang melemahkan semangat mereka, yang mungkin saja memalukan mereka, mungkin yang menuduh mereka dengan berbagai macam-macam tuduhan. Tetapi Hagai berkata di sini bahwa Tuhan menggerakkan semangat mereka. Ketahuilah ketika kamu lemah, ketika kamu rasa down, ketika kamu ditekan, ketika kamu merasa kamu tidak berdaya, ingatlah bahwa ada kemurahan Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kamu. Jadi kita tahu Tuhan juga bekerja melalui menggerakkan hati raja di Babel. Raja Persia, mereka digerakkan hati mereka oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam pembacaan tadi dalam Ezra 6, Raja Darius mengeluarkan perintah bahwa pekerjaan mereka jangan lagi diganggu. Dan kalau kamu membaca dalam pasal 6 itu, Raja Darius mengatakan, siapa yang mengganggu pembangunan rumah Allah ini, dia akan disulak. Baca betul-betul, betulkah? Ada kamu baca tadi? Ada, kamu bacalah di pasal 6 nanti. Kalau sesiapa yang coba mengganggu pembangunan bait Allah ini, hendaklah daripada rumahnya, tiang rumahnya diambil lalu disulakkan kepada siapa yang mengganggu itu. Wah, sampai begitu sekali ya. Dan kita lihat bahwa Tuhan di sini memakai Raja Darius untuk menyokong supaya pembangunan bait Allah dapat diteruskan. Jadi dengan demikian melalui Raja Darius, dia mengeluarkan perintah bahwa pekerjaan rumah Tuhan akan mendapat sokongan dan bantuan ketika mereka membangun bait Allah. Baca di ayat 8 hingga 9. Pasal 6 ayat 8 hingga 9. Bahwa dikeluarkan perintah sana bahwa akan disediakan apa yang mereka perlukan. Makanan-makanan. Sebegitu detail sekali bantuan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa dalam tekanan, dalam waktu kita lemah, ada kemurahan Tuhan melalui karyanya. Jadi melalui kisah ini kita tahu bahwa kemurahan Tuhan mengukuhkan pekerjaan Tuhan. Apa buktinya? Ketika mereka mentaati dan mendengar firman Tuhan, maka kita dapat melihat pembangunan bait Allah diselesaikan pada tahun ke-6 zaman pemerintahan Darius. Kita tahu kerja mereka diganggu pada zaman pemerintahan Darius pada tahun yang kedua. Jadi ini tahun ke-6. Jadi kita boleh agak-agak sekitar 4 tahun mereka mengerjakan pembangunan bait Allah dan itu dapat diselesaikan.
Jadi melalui kisah ini kita mau belajar ada dua hal yang kita boleh belajar tentang kemurahan Tuhan. Hal yang pertama, kemurahan Tuhan menguatkan kita. Melalui kemurahan Tuhan, Ia menguatkan kehidupan Anda dan juga kehidupan saya. Saya percaya setiap kita ada masalah. Kita ada tekanan tertentu. Di mana ada orang yang menekan kita. Mungkin tekanan daripada kawan, mungkin juga tekanan daripada tempat kerja, mungkin tekanan di sekolah, mungkin juga tekanan di dalam keluarga. Tetapi ingatlah dan ketahuilah jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam kemurahan Tuhan, Allah menguatkan kita. Amin. Jadi kemurahan Allah akan menguatkan kehidupan kita semua. Ketika kita merasa, ketika bangsa Yehuda ditekan, dilemahkan, kemurahan Tuhan menguatkan mereka. Sama juga halnya dengan kita, kemurahan Tuhanlah yang menguatkan kita di waktu kita lemah, di waktu kita kehilangan semangat. Disitulah kemurahan Allah bekerja. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Percayalah dan yakinlah bahwa tidak berkesudahan kasih Tuhan terhadap hidup Anda. Maka dengan itu percayalah, ketika di waktu kamu merasa lemah, ada kasih setia Tuhan yang menyertai dan menguatkan kita. Hal kedua yang kita boleh belajar daripada kemurahan Tuhan adalah kemurahan Allah menyertai kita. Melalui penyertaan Tuhan, bangsa Yehuda dapat menyelesaikan pembangunan bait Allah. Melalui ini kita belajar, kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ganjarannya dengan menyertai kita. Di dalam Alkitab berkata, Matius pasal 28 ayat 20b. Saya ingin bacakan dalam Matius pasal 28 ayat 20b, katakan, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi inilah kemurahan Tuhan. Tuhan bukan hanya menguatkan kita, tetapi Dia juga akan menyertai kita. Dalam waktu Anda merasa lemah, di situ Allah bekerja menguatkan kamu. Dia menguatkan kamu, Dia tidak tinggalkan kamu, tetapi Dia menyertai kamu. Inilah janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Percayakah kamu, ketika kamu lemah, Tuhan ada di situ? Percayakah Anda ketika Anda menangis sekalipun dan Anda merasa putus asa, Tuhan sebenarnya ada di situ. Jadi kita harus yakin bahwa dalam kemurahan Tuhan, Dia sedang bekerja di kehidupan kita. Jadi itulah ganjaran yang Tuhan berikan melalui ketaatan. Dia akan memberikan kemurahannya dengan menguatkan dan menyertai kita. Jadi ganjaran yang kedua yang Tuhan akan berikan adalah Dia akan menyediakan. Apa yang Tuhan akan sediakan? Pastinya pertama kita perlu paham dulu bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kamu ada, semuanya itu datang daripada Sang Pencipta. Kita harus yakin dan tahu ini. Kamu ada rumah yang cantik. Kamu ada kereta yang cantik. Kamu ada handphone yang cantik sekalipun. Kamu ada banyak hal yang cantik di rumah kamu. Ada bunga yang cantik. Kamu berhasil dalam tempat kerja. Kamu berhasil di sekolah. Kamu berhasil di pelayanan. Ingatlah bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Baju yang kamu pakai hari ini yang cantik, semuanya itu datang daripada Tuhan. Sekalipun itu diciptakan oleh manusia.
bahwa kita meyakini bahwa segala sesuatu disediakan oleh Sang Pencipta. Amin. Jadi saya juga menyadari ini, bahwa segala sesuatu yang saya miliki, yang Tuhan berikan, semuanya itu dari Tuhan. Kita hanya mengerjakan, mengelola, dan menikmati penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan datang dari Sang Pencipta. Jadi Tuhan juga bukan hanya menyediakan, tetapi Dia akan menggunakan orang di sekeliling kita untuk melihat apakah yang kita perlukan. Kalau kita melihat dalam Ezra pasal 6 ayat 8 hingga 9, kita akan menemui dua hal yang penting di sini. Hal yang pertama yang penting kita perlu ketahui daripada ayat ini. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Tuhan tahu keperluan kamu. Tuhan tahu keperluan kita. Adakah bahagian hidup kita yang kita rasa Tuhan tidak tahu? Ada juga, ada sesetengah pendapat berkata, saya tidak percaya Tuhan menyediakan sebab saya sudah berdoa begitu lama. Doa saya tidak dijawab Tuhan. Ada yang pernah begitu? Sudah berdoa 5 tahun. Sudah berdoa 10 tahun. Sudah berdoa 15 tahun. Bahkan lebih lama daripada itu. Tetapi belum dijawab Tuhan. Masihkah Anda percaya bahwa Tuhan menyediakan? Jadi, jika kita mengalami pengalaman seperti begini, maka kita akan menjadi orang yang bimbang. Kita akan menjadi orang yang khawatir pada hidup kita. Lalu kita goyang, iman kita mula goyang. Kekhawatiran, ketidakpercayaan akan membuatkan iman kita goyang pada Tuhan. Alkitab pernah menuliskan seperti begini. Kebimbangan dan kekhawatiran pada hidup akan membuat iman kita goyang. Mari kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 31 hingga 33. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di syurga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa firman Tuhan katakan? Janganlah kamu khawatir. Siapa yang bimbang atau risau apa baju dia mau pakai esok? Ayah, saya tidak tahu apa baju saya mau pakai esok. Mau pakai baju Nike atau pakai baju Adidas? Siapa yang bimbang? Apa mau makan lepas nih? Ayah, susah hati lah itu Outlet tutup lah lepas ini dapat makan itik. Dan saya suka makan itik di situ. Ada yang bimbang? Allah mau lama lagi kakut batu, habis lah ini nasi ayam sudah. Jangan khawatir. Kalau nasi ayam habis, ada Maggi. Amin. Wih, macam dah suka makan Maggi pula. Nanti kamu lapar tengah malam, kamu makan Maggi juga tuh. Jangan bimbang apa yang akan kamu minum. Orang yang bimbang, orang yang khawatir dalam hidupnya, apa Alkitab katakan ayat 32. Itu adalah bangsa-bangsa yang tidak apa? Yang tidak mengenal Allah. Kita adalah orang yang mengenal Tuhan.
Mengapa kita perlu hidup dalam kebimbangan? Mengapa Anda dan saya perlu hidup dalam kekhawatiran? Sebab apa? Karena kita adalah bangsa yang mengenal Allah, maka janganlah khawatir akan hidupmu. Kalau kita membaca semua teks ini, firman Tuhan berkata, perhatikanlah rumput di padang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yang tidak pernah memintal, tetapi menjadi paling indah dan terbaik. Karena semua itu disediakan oleh Tuhan. Pernah kamu nampak cacing pergi cari makan, dia bawa cangkul pergi cari makan? Pernah nampak kucing jalan-jalan dia pergi menebas rumput ataupun pergi kasih bersih kebun? Ataupun binatang-binatang yang lain, dia bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Pernah kamu nampak? Dari mana mereka mendapatkan makanan? Kenapa mereka boleh hidup? Firman Tuhan katakan, lihatlah setiap binatang yang ada. Tidak pernah bekerja, tetapi Tuhan menyediakan. Maka dengan itu jangan khawatir. Sebab dalam kemurahan Tuhan, Dia menyediakan. Amin. Maka dengan itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah khawatir akan hidupmu. Di sini katakan, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ada lagunya kan ini, tahu kan lagu dia? Sebab Bapa di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Tahu lagu ini? Jadi ini lagu diambil daripada petikan ini. Bapa di surga tahu apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu cakap, sebelum kamu fikirkan, Dia sudah tahu apa yang Anda perlukan. Tetapi, ada tetapinya. Ini yang susah nih kan. Tuhan tahu tetapi ada tetapinya. Tetapinya baca ayat 33. Tetapi, apa? Kita baca sama-sama kuat-kuat. 1, 2, 3. Kalau mau mendapat berkat daripada Tuhan, tetapi apa? Carilah dulu kerajaan Allah. Pergi gereja dulu. Lepas itu ada makanan. Maka Tuhan katakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada siapa? Kepadamu. Carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita perhatikan dalam hidup bangsa Yehuda, Tuhan bukan hanya tahu keperluan mereka, tetapi dalam penyediaan Tuhan yang tanpa kelalaian. Mari kita lihat dalam Ezra pasal 6 ayat 9. Saya bacakan di sini. Dalam Ezra 6 ayat 9, dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Perhatikan baik-baik. Dalam penyediaan Tuhan, Dia menyediakan tanpa kelalaian. Dalam bahasa Inggris katakan without fail. Jadi kita harus bersyukur pada Tuhan. Bahwa Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang kamu perlukan tanpa kelalaian. Jadi saya ingin tanya kepada Anda, kamu boleh jawab dalam hati. Tuhan itu baik atau tidak? Baik atau tidak Tuhan itu? Nanti kamu jawab dalam hati lah kan. Kalau Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan,
dengan tanpa kelalaian, pastinya Tuhan itu baik. Katakan kepada kawan di sebelah kamu, Tuhan itu baik tau. Kasih tahu dia balik, Tuhan itu baik. Amin. Jika Tuhan itu baik, sekali lagi, jangan khawatir. Jangan bimbang. Karena orang yang khawatir dan bimbang adalah apa? Adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jika kita mau melihat Tuhan menyediakan, jika kita mau melihat penyediaan Tuhan yang tanpa kelalaian, apa firman Tuhan katakan tadi? Carilah dulu apa? Kerajaan Allah. Maka semua yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita. Ada amin? Amin tuh kuat sedikit. Ada amin? Baru Tuhan sediakan. Terima kasih. You are the best. Jadi dalam ketaatan kita pada Tuhan, kita juga melihat dalam poin yang ketiga, Tuhan akan memberikan ganjaran dalam sukacita. Kematian Yesus di atas kayu salib sudah cukup untuk kita bersuka cita dalam Tuhan. Itu pasti. Tapi kita juga harus bersuka cita di atas pekerjaan Allah. Kita lihat bangsa Yehuda ketika mereka menyelesaikan pekerjaan rumah Tuhan, maka mereka bersuka cita. Oleh itu ini mengingatkan kepada kita setelah kita selesai melayani. Setelah Anda selesai melakukan pekerjaan Tuhan, bersuka citalah. Balik daripada gereja, balik daripada pelayanan, balik daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hendaklah kita senantiasa bersuka cita. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Paulus mengatakan dan menuliskan dalam suratnya, hendaklah kamu senantiasa apa? Bersuka cita. Jangan munyuk muka, jangan mukanya macam kuda, kepanjangan, macam pepaya. Balik daripada pelayanan, kasih tunjuk, penatlah aku. Bersukacitalah. Karena apa yang kamu lakukan, kamu sedang lakukan untuk siapa? Kamu lakukan untuk Tuhan. Kamu bukan lakukan untuk padri yang kamu layani. Ingat, kalau kamu melakukan untuk padri yang kamu layani, kamu akan merasa lelah dan penat. Tapi jika kamu katakan saya melayani karena saya lakukan untuk Tuhan, maka kamu akan bersuka cita. Kalau kita melihat pada hidup bangsa Yehuda yang membuat mereka bersuka cita karena Tuhan yang membuat mereka bersuka cita. Maka dengan itu apa yang kita lakukan, kita akan lakukan karena untuk Tuhan. Ezra 6 ayat 22e katakan, lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita. 7 hari lamanya karena Tuhan telah membuat mereka bersuka cita. Saya mau ambil contoh. Minggu yang lalu kita dalam gereja kita ada satu event, yaitu youth conference lah. Konferensi muda-mudi dalam bahasa Inggris dan Cina. Saya ingin tanya, apa perasaan kamu selepas konferensi muda-mudi yang berlangsung di Labuan? Apa perasaan kamu? Ada sukacita? Mana ada sukacita itu tidak kuat pun. Ada sukacita? Atau bersungut-sungut? Mungkin ada lah kan. Ada yang berkata, ayah penat toh. Mau bangun jam 3 pagi oh. Bangun jam 3 pagi. Lepas itu balik apa?
balik paling lewat jam 11, jam 12. Kenapa? Semua sudah selesai, kita yang paling last kemas-kemas, tutup dan sebagainya. Balik rumah sudah penat. Tidak cukup tidur. Masih ada sukacita? Masih? Tapi ketahuilah semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Memang penat, betul? Memang letih, memang mengantuk. Tapi ingatlah bahwa apa yang kamu lakukan, kamu telah memuliakan nama Tuhan. Kenapa saya katakan memuliakan nama Tuhan? Mungkin kamu tidak dengarlah, tetapi saya berjumpa dengan anak-anak muda sebab saya driver kan. Saya antar mereka balik pergi penginapan. Bila mereka duduk di depan, saya tanya, apa perasaan kamu? Dia bilang, wah terima kasih gereja Labuan, terima kasih kamu gereja yang paling sangat mengasihi kami. Kamu masak dengan sedap sekali. Kamu udah bangun awal pagi, sediakan semua ini. Kami tahu kamu penat. Tapi dia bilang sekali lagi, thank you. Terima kasih kena melayani kami. Senang hati gak dengar? Wah senang hatilah kan. Maka dengan itu saya katakan, apa yang kita telah lakukan telah memuliakan nama Tuhan. Jadi oleh itu apabila kita tahu kita buat memuliakan nama Tuhan, maka dengan itu selesai kita melayani, selesai kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita perlu bersuka cita. Bersukacitalah setelah selesai melayani. Selepas ibadah ini, selesai melayani di dalam ibadah ini, mari kita bersuka cita karena Tuhanlah yang membuat kita bersuka cita. Ada amin? Jadi sebagai kesimpulan daripada khotbah ini, ketahuilah bahwa terdapat ganjaran Tuhan melalui ketaatan kita. Apa yang kita perlukan dalam ketaatan adalah hati seorang hamba. Ingatlah bahwa dalam ketaatan kita pada Tuhan, Tuhan akan memberikan ganjarannya melalui kemurahannya, melalui penyediaan Tuhan, dan melalui sukacita yang Tuhan akan berikan. Saya mau tutup khotbah ini dengan satu petikan dalam Matius 25 ayat 23. Petikan ini sangat mendorong saya ketika saya menyediakan khotbah ini. Saya mau bacakan petikan ini dan dengarkan baik-baik. Matius 25 ayat 23 katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat ini mengingatkan kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia. Dan Tuhan itu berkata, masuklah dan ikutilah kebahagiaan Tuhanmu. Kalau dalam bahasa Inggris lebih enak didengar bahasanya. Saya coba baca dalam bahasa Inggris, dia katakan, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness. Ayat ini katakan, well done, good and faithful servant. Jadi saya mau katakan kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan gereja, semua yang telah terlibat dalam apapun bahagian pelayanan yang kamu lakukan, saya mau katakan hari ini, well done, good and faithful servant. Syabas dan tahniah, karena kamu adalah hamba yang baik dan setia. Maka Tuhan berkata hari ini, come and share your master happiness. Marilah menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan.
Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon daripada khotbah ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Jemaat, mari kita berdiri, kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan lagu ini. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.